Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal ulama'il 'amilin, para pemirsa Soimin soimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, keberkahan sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Soimin soimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama renungkan tentang dua aspek penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, yaitu zikir dan syukur. Zikir sebagai bentuk pengingat kepadanya dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat. Karena pada dasarnya agama itu dibangun oleh dua aspek, yaitu zikir dan syukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Bahwasanya menurut tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk berpikir dan menjanjikan kepadanya balasan yang paling utama berupa pujian di hadapan para malaikat yang paling tinggi kedudukannya bagi orang yang berpikir. Dan khususkanlah wahai orang-orang yang beriman rasa syukur kepadaku secara lisan, amalan, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku atas kalian. Zikir memiliki beberapa manfaat dan keutamaan yang sangat besar bagi setiap orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di antara manfaat dari zikir dan keutamaannya ialah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan mengingat Allah secara kontinu terus menerus, hati kita akan senantiasa terhubung kepada-Nya. Yang kedua, menenangkan hati dan jiwa. Zikir memiliki kekuatan untuk menenangkan hati dan jiwa yang gelisah. Jika kita merasa cemas, takut, dan sedih, zikir dapat menjadi penghibur yang membawa kita. Yang ketiga, zikir mampu menghapus dosa-dosa. Zikir merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, zikir adalah pembersih hati sebagaimana air membersihkan kotor. Dengan rajin berzikir, kita dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang keempat, zikir dapat mendatangkan berkah dan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan berkah dan rezeki bagi hamba-Nya yang rajin berzikir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan memberi kepadanya solusi atas setiap kesulitan dan kelapangan dari setiap kesempitan. Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir dari keutamaan zikir yaitu menguatkan iman. Zikir adalah salah satu cara untuk memperkuat iman kita. Dengan terus-terus mengingat Allah, kita akan semakin yakin akan keberadaannya dan kekuasaannya. Dengan cara melantunkan asma-asma Allah yang indah atau asmaul husna ataupun kalimat-kalimat thayyibah atau yang lain sebagainya. Itulah beberapa manfaat atau keutamaan daripada berzikir. Kemudian mari kita refleksikan bersama tentang sebuah sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu rasa syukur. Syukur merupakan sikap mental dan spiritual yang memegang peran besar dalam membentuk kehidupan yang bahagia dan tenang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah kepada Tuhanmu Muhammad, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat di atas, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Beberapa manfaat dari rasa bersyukur adalah yang pertama, kesejahteraan mental dan emosional. Sikap syukur kita membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hati. Orang yang bersyukur cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan lebih stabil. Yang kedua, kesehatan fisik yang lebih baik. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersyukur memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, lebih sedikit stres, dan lebih jarang mengalami gangguan hidup. Yang ketiga, hubungan sosial yang lebih baik. Orang yang bersyukur cenderung lebih disukai oleh orang lain karena sikap mereka yang positif dan apresiatif. Hubungan sosial yang sehat dapat membawa kebahagiaan dan dukungan dalam kehidupan kita. Yang keempat, peningkatan produktivitas dan kinerja. Sikap syukur membuat seseorang lebih termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka lebih fokus dan berenergi dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Yang terakhir, daripada kemanfaatan rasa bersyukur yaitu kualitas spiritual yang lebih tinggi. Syukur adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita memperkuat hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kesadaran akan nikmat-nikmat yang diberikan. Itulah beberapa kemanfaatan daripada zikir dan syukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan banyak sekali kenikmatan agar kita tak memilihnya, agar kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.